Dia menari dan berlari di atas dinding pembatas melintasi lalu lintas sehingga masuk pembaruan. Aku cuma ingin pulang. Duduklah, tolong. Iya. Kursinya terbang dari atap. Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi. Seperti yang kamu bilang? Aku sudah bilang padamu untuk pergi dan sekarang kamu kembali. Kamu menyuruhku pergi, kini aku kembali. Kamu tidak tahu siapa aku? Oke, baiklah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ketika ketenaran bertemu dengan sorotan lampu, segalanya jadi sangat menarik. Tokoh-tokoh publik ini berpikir status selebritas mereka bisa membuat mereka lolos dari apapun. Tapi hukum punya rencana lain. Kita akan membahas 7 momen tak terlupakan di mana sorotan sama sekali tidak membantu. Bersiaplah. Inilah hasil jika kepercayaan diri ala Hollywood bertemu konsekuensi nyata. Selamat datang di After Hours dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kita mulai episode hari ini di sepanjang Interstate 75, di mana matahari mulai terbenam, lalu lintas mulai padat, dan tampaknya kekacauan baru saja dimulai. Sesudah pukul 6 sore, sekelompok orang mengubah jalan tol jadi lokasi syuting video musik, berlari di tengah lalu lintas. Dalam hitungan menit, petugas darurat menerima beberapa panggilan dari pengemudi yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Saya menelepon karena saya keluar di pintu keluar 41 arah selatan dan ada sebuah van yang parkir dan ada beberapa orang yang berlari mondar-mandir di lalu lintas. Mereka sepertinya sedang mengalami krisis kejiwaan. Saya hanya tidak ingin ada orang yang tertabrak. Saat petugas tiba di pintu keluar 41, mereka melihat satu tersangka masih beraksi. Katanya sedang menari di atas dinding pembatas beton. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu baik-baik saja? Ya, Pak. Kalian sedang apa? Kami tadi sedang merekam video. Kami sedang dalam perjalanan ke Atlanta, jadi kami lagi bikin video sekarang. Oke. Ya maaf tentang itu. Aku nggak mau kelihatan bodoh. Kami akan menyingkir dari jalanmu. Kamu punya ide? Itu ada di mobilku. Kamu apa? Itu ada di suatu tempat di belakang mobil ini. Oke, putar balik di sini untukku. Putar balik. Menurut kalian itu ide bagus? Tidak. Tunggu di dalam mobil. Kamu tidak bawa identitas? Ya, aku punya. Ada di suatu tempat di bagasiku. Siapa namamu, saudara? Enoch. Apa? Enoch. Enoch? Enoch, siapa nama belakangmu? Saudi. Matikan ini. Aku tidak tahu. Bisa ambil dompetnya untukku? Ya, Pak, ada. Masih ada di mobil. Saya akan ambil. Ambil dompetnya dengan cepat. Apakah ini punyamu? Ya. Sedang syuting video musik. Dia berdiri di pembatas jalan, menari, berlari di lalu lintas, lalu diwawancara. Tidak tahu kenapa. Tidak tahu. Ya. Kamu ditangkap. Aku menangkapnya di tanjakan, tapi dia berdiri di dinding pembatas. 2 orang di luar, 2 ini juga seharusnya pergi. Mereka tetap berada di pinggir jalan tol, merekam video musik. Aku pikir ini hanya kesalahpahaman. Aku paham soal video musiknya, tapi kita tak boleh membiarkan orang berdiri di atas pembatas jalan dan menari. Aku mengerti itu. Syuting video musik, berdiri di atas pembatas jalan. Diatur dengan rapi. Disiapkan kan? Petugas Daughtry meluangkan waktu untuk menjelaskan bahaya situasi ini kepada rapper yang dikenal luas sebagai Armani White. Jalur jalan tol ini adalah salah satu jalur paling berbahaya untuk dikendarai. Terlebih jika sedang syuting video musik. Kamu tahu? Kami tidak. Tunggu sebentar.
Audio dari kamera yang dipakai di tubuh dimatikan, sementara petugas mendiskusikan bagaimana melanjutkan penangkapan. Di mana? Kamu mau membawa dompetmu? Kamu akan dipenjara, mau bawa dompet atau tinggalkan? Maksudmu siapa? Kamu yang ambil? Uang dan barangmu ada di situ. Jika mau tunggu 1 jam, kamu bisa buka Google, ketikkan Pusat Penahanan Kabupaten Law. Kamu bisa cari dan mereka akan punya informasi jaminan untuknya. Tapi dia akan masuk penjara. Maaf, dia akan masuk penjara? Dia akan masuk penjara karena membuat keributan. Dia berdiri di tengah jalan raya, menari di atas pembatas jalan. Kamu nggak boleh melakukan itu. Keputusan yang buruk aku tahu, nggak boleh melakukan itu. Kalau mau cari di Google, ketik Pusat Penahanan Law County. Pusat Penahanan Law County. Telepon 1 jam lagi, sebut namanya, mereka akan beritahu jumlah jaminan. Dan seberapa jauh jaraknya dari sini? Sekitar 10 menit. 10 menit? Ya, Nah, kita tunggu 1 jam, kurasa parkirnya dekat sini. nggak apa-apa. Kita menerima telepon. Dan membebaskannya dengan jaminan. Kalau kamu mau keluar di pintu keluar 38, itu sebenarnya lebih dekat ke penjara. Jadi kamu bisa keluar di 38 dan terus jalan. Terus ke selatan, keluar di pintu keluar 38 dan kamu bisa menunggu di tempat parkir. Tidak mungkin ada caranya. Tidak, dia akan dipenjara. Kita tidak bisa, dia tak bisa di atas pembatas sekarang. Ada orang-orang yang menelepon, tidak, kita tidak bisa turun lewat sana. Apakah Anda tahu berapa besar jaminannya? Apakah Anda punya catatan? Kalau begitu seharusnya mungkin tidak ada atau 10% dari jumlah itu. Jadi kalau Anda mau, itu terserah, coba gratis, konferensi coba gratis. Baiklah. Kalian terima kartu atau tunai? Coba saya lihat, mereka terima kartu kok. Ini dia. Baiklah, ayo jalan ke sini, bro. Bisa ingatkan saya tempatnya, tolong? Pusat Penahanan Kabupaten Laurel. Kita pergi sekarang, masuk ke sini, saudara. Oh. Rapper itu aman di dalam mobil patroli. Kamu mungkin mengira syuting video musiknya sudah selesai, tapi timnya masih ingin mendapatkan lebih banyak konten. Maksud saya, kalian boleh merekam apa saja yang kalian mau, tapi saya tidak bisa membiarkan kalian masuk ke dalam mobil. Tidak, jangan di dalam mobil. Kalian boleh merekam apa saja, tapi kami sedang bersiap pergi. Ya, aku pergi, aku tidak. Dia sudah pergi, aku tidak tahu kenapa dia pikir itu ide bagus. Kurasa dia bilang mereka bepergian dan sudah membahasnya. Belum. Ya, dia bilang mereka tiba-tiba saja memutuskan untuk berhenti dan memetik kapas. Mungkin yang terburuk, ya. Bro, saat aku naik turun jalan miring, aku lihat dia lari menyeberang tol lalu lompat pembatas jalan. Aku bilang, oh dia bakal lari ke sisi seberang, lalu dia sampai di sana dan mulai seperti menari flossing. Aku nggak tahu. Aduh, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tidak apa-apa. Apakah ada kemungkinan kalian bisa melonggarkan borgolnya? Saya tidak ingin mengatakan hal lain. Akan saya periksa, biar saya cek dulu. Bu, tunggu sebentar. Borgolnya terasa ketat? Iya. Silakan lewat sini. Kanan. Aku sudah pegang yang itu, saudara. Sekarang kamu sudah aman. Silakan duduk. Dia melaju 98 di 10 sampai 15 dekat meriam. 17.40. Kamu seperti seorang musisi? Ya. Apa yang kamu lakukan? Jenis musik apa yang kamu buat?
Apakah, kamu dipanggil Enoch atau ada, nama panggung? Iya. Oh, jadi kamu pakai nama asli kamu? Aku suka semua jenis musik. Sesekali Eminem, aku suka. Ya, aku sedang tumbuh dewasa. Nggak banyak, kamu tahu. Bro sih. Sekarang kalau bukan musik rock atau country, kalian bisa dari segi rap. Iya, tapi aku suka country lama, kayak tahun 90-an. Maksudku, aku suka 42 Dog, kamu suka 42 Dog? "42 pernah di penjara di kota sebelah sini, kamu suka 42 Dog?" Iya. Ya, aku akan menaikkan ini sedikit saja. Dog, 42 tahun di penjara di kota sebelah. Dia di penjara di sana? Iya, dia memang di penjara di sana. Jadi kalau kamu terus jalan lurus, Iya. jika kamu belok kanan akan menuju jalan taman. Kota berikutnya bernama Manchester, akan ada tanda bertuliskan angka 42. Doug ada di penjara federal Manchester. Jadi hanya di kota sebelah. Ya. Rapper tersebut didakwa perilaku tidak tertib dan dibebaskan pada hari yang sama. Pada saat rekaman ini, konferensi pra-persidangan dijadwalkan pada Januari 2026. Hei, sebentar saja, ada alasannya. After Hours adalah salah satu acara paling populer di Law and Crime, sama seperti There's a Reason. Morgan & Morgan adalah firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika. Mereka adalah firma dengan lebih dari 1.000 pengacara, telah memulihkan $25 miliar untuk lebih dari 500 klien dalam beberapa bulan terakhir. Seorang klien di Florida menerima $12 juta ketika asuransi hanya menawarkan $350.000. Di Pennsylvania, klien lain mendapat 26 juta, 40 kali lebih besar dari tawaran asuransi. Morgan & Morgan memudahkan Anda untuk memperjuangkan apa yang Anda layak dapatkan. Anda dapat memulai klaim dari ponsel kapan saja di 40people.com/ bahkan di luar jam kerja. Klik tautan di bawah atau pindai kode QR di layar. Ternyata pria berbaju biru itu tidak lain adalah bintang musik country, Morgan Wallet, seorang petugas polisi Metropolitan Nashville berada di luar Chiefs di Broadway, Nashville. Tiba-tiba, sebuah kursi melayang dari atap dan menghantam tanah. Di sebelahnya, seorang staf mendorong kerumunan untuk menunjukkan penyanyi yang menjadi pusat keributan itu. "Aku tidak mengenalmu." Kamu tidak melihat siapapun melempar apapun, kamu punya saksi, tapi kamu menuduh. Hei, kami hanya ingin bicara, oke? Saya mengerti, tapi dia tidak melempar apa-apa, dia tidak melempar apa-apa ke pengawalnya. Kamu harus pergi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Tunggu sebentar, tetap di sini. Dialah yang melempar kursi itu. Saya tidak melihat dia melempar apapun. Kami juga tidak melempar apapun ke sana. Anda tidak punya bukti. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia presidennya dan yang melempar kursi. Saya janji dia tidak melakukannya. Saya janji itu. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Iya. Terima kasih. Ayo, tetap di sini. Kamu belum boleh pergi, kamu belum bebas untuk pergi. Kami sedang menyelidiki situasinya, kita tunggu dulu, oke? Dia tidak bermaksud bikin masalah, bro. Aku juga tidak tahu apa yang mereka lakukan atau alasannya. Jerry jatuh dari atap dan mendarat di samping mobil kendali saya. Kami hanya mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Memang seharusnya begitu. Menyadari betapa cepatnya situasi ini berkembang, Morgan langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon temannya. Kamu tahu, tipe teman yang mungkin punya pengaruh saat keadaan memburuk. Mereka berusaha membawa saya ke penjara di luar dewan Anda. Polisi. Saya tidak yakin. Mereka sedang mencoba. Mereka tidak membiarkan saya pergi.
Eric Church sedang ditelepon. Hai Eric. Bicara dengannya. Saya Tidak. saya tidak. Hey, Hei, apa kabar? Kami sedang menyelidiki. Kursi jatuh dari atap dan mendarat di samping mobil patroli saya di jalan. Itu yang sedang kami selidiki sekarang. Kami sedang meninjau rekaman kamera. Ya, kami masih dalam tahap penyelidikan saat ini. Ya, benar. Tetap di sini. Aku tahu aku tidak melakukannya. Ya, tidaknya itu bukan sesuatu yang benar-benar bisa aku lakukan, kan? Sebagai penegak hukum, kita harus menegakkan hukum dan mencari tahu kejadian sebenarnya. Atasan kita juga akan datang ke lokasi. Harus memperlakukannya seperti kita memperlakukan siapapun yang lain. setelah petugas menelepon, ia mengembalikan ponsel Morgan dan masuk untuk meninjau rekaman kamera pengawas. Mereka pun melihat yang mereka butuhkan. Kamu melempar kursi, mendarat di jalur 2 di tengah lalu lintas. Baiklah, kami akan waspada. Mengerti, teman-teman. Aku tahu aku tidak melakukan kesalahan apapun. Morgan didakwa pelanggaran berat karena membahayakan secara sembrono dan tindakan tidak tertib. Setelah penangkapan, Morgan minta maaf di pengadilan 8 bulan kemudian. Ia menerima kesepakatan pembelaan dan mengaku bersalah atas 2 pelanggaran ringan karena membahayakan secara sembrono. Hakim di Tennessee menjatuhkan hukuman 7 hari di Pusat Edukasi Driving Under the Influence dan 2 tahun masa percobaan dengan pengawasan kepadanya. Selama Country Music Store berhasil menyelesaikan masa percobaannya, catatannya akan dihapus. Aku dan Thomas Rick menaikkan volumenya. Itu aku dan Tar. Hey, Swain. Itu aku di sana. Ayo sekarang aku dan Tar. Aku akan memberitahu hal lucu dari tiap lagu yang kamu dengar. Serius. TR adalah salah satu yang terbaik. Dia salah satu orang terbaik di dunia. Dia pasti tidak akan ditangkap. Sekarang, polisi Sanford akan mengalami hari yang berat setelah laporan menyebutkan seorang wanita di Arby's, Florida memutuskan untuk membagikan paket combo kekacauan lengkap dengan bogem mentah. Bukan seperti bayangannya. Si penelepon bilang wanita itu berbaring di drive-thru seakan-akan pemilik tempat itu. Pelanggan itu memintanya menyingkir agar bisa memesan roast beef. Wanita tersebut membalas dengan memukul wajahnya. Petugas datang menyelesaikan keributan. Bukan, itu bukan dia. Tadi dia di sekitar gedung, turun dari kamar dan mencoba masuk. Kemana dia pergi? Saya pikir dia menuju terminal bus. Biasanya mereka nongkrong di situ. Oke. Saya kehilangan pintu karena rekan kerja belum istirahat. Jadi saya tak mau masalah lain sebagai permintaan maaf. Saya ingin melakukannya. Siapa itu sebenarnya? Dia pergi ke arah sana karena dia tahu apa yang memanggilnya, tapi dia memang masuk ke restoran itu setelah dia menyerang istriku. Dia memakai bendera merah dan kemeja biru dengan rambut pirang. Wanita yang ada di mobil merah di belakangku menyuruhku untuk memberitahu saat dia masuk ke restoran, lalu sepertinya dia keluar lagi. Apakah itu dia? Iya. Ada apa? Apa yang terjadi? Aku seperti... Apa yang kamu bawa? Kamu bawa sesuatu? Enggak. Baiklah, angkat tanganmu ke belakang dengan cepat saja. Tunggu, kenapa? 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 Kenapa aku telah... 212. Tidak tahu kenapa
County hanya punya satu merek ke-10 Fourth and Farmer atau Christine Samford Refugee Recovery. Mereka menikmati bagian seru, lalu kita yang harus memulihkan? Itu gila. Satu 6 kami sudah mengamankan satu. Kami sedang menyelidiki sesuatu sekarang, oke? Saya akan memeriksa itu, beri saya sebentar. Anda mengerti, Pak? Ya. Atau Anda ingin saya yang melakukannya? 10, 4, 3. Baiklah. Jangan tanyakan padanya pertanyaan apapun. Silakan duduk di sini sebentar. Kenapa aku? Duduk di pinggir jalan. Baiklah, aku akan membacakan sesuatu untukmu, oke? 20, 30. Mengapa aku merasa sesakit ini? Kamu berhak diam, semua ucapanmu bisa digunakan melawanmu. Kamu berhak berkonsultasi dan didampingi pengacara dengan, maaf tunggu sebentar biar aku bacakan. Kamu punya hak untuk tetap diam, apapun yang kamu katakan bisa dan akan digunakan melawanmu. Di pengadilan, kamu punya hak untuk berkonsultasi dengan pengacara dan didampingi pengacara selama pemeriksaan. Jika kamu tidak mampu membayar pengacara. Untuk pemeriksaan tanpa biaya, apakah kamu mengerti hak-hak ini? Ya, bisakah saya? Baiklah, tunggu sebentar. Saya tidak akan menanyakan pertanyaan apapun padamu. Dia yang akan menanyakan pertanyaannya. Oke, baiklah, dia sudah siap untuk ini. Oke, kamu mengerti apa yang saya bacakan padamu? Tidak. Kamu mau saya bacakan lagi? Iya, dan saudara-saudara pengacara saya. Dan saudara pengacara saya. Kamu mau pengacara? Iya. Oke. Kenapa? Kenapa aku diserahkan? Apakah kalian punya kamera yang menghadap ke tempat parkir? Ya, kami punya. Baiklah. Baiklah, silakan. Dia awalnya bilang mengerti hak-haknya, lalu minta hak-haknya dibacakan. Jadi kalau bicara dengannya, bacakan lagi hak-haknya. Dia ingin apa? Dia bilang ingin saudaranya diserahkan atau semacam itu. Dia ingin pengacara? Ya, jadi kalau kamu mau bicara dengannya, baca saja lagi, lihat apa yang dia katakan kali itu. Dan berikan hukum marsi padanya. Ya. Oke, benar. Kalian semua seperti melihatku, aku seperti, seperti dia itu seorang. Jadi dia tidak secara acak mendapatkan itu di sana? Kurasa begitu. Dia diam karena aku sudah bacakan Miranda, jadi aku tak bicara lagi dengannya. Dia sempat bilang ya, lalu minta pengacara. Aku menunggunya. Tunggu, apa? Maksudmu apa? Aku pergi menemui orang itu. Hah? Aku bisa bilang, Kita belum tahu, kita sedang mencoba mencari tahu. Aku membayar perhatian tentang itu. Maksudmu apa? boleh aku menelepon kakakku? Tidak sekarang. Boleh aku menelepon pengacaraku? Untuk apa? Boleh aku menelepon saudaraku? Untuk apa? Boleh aku menelepon saudaraku saja? Tidak sekarang, tunggu sebentar. 10.439. Bolehkah aku menelepon saudaraku? Tidak sekarang. Tolong. Kamu bahkan tidak memberiku alasan kenapa kamu perlu menelepon. Karena dia saudaraku? Tolong. Bolehkah aku tolong saudaraku? Apa yang akan dilakukan saudaramu untukmu sekarang? Saudaraku. Apa yang akan dia lakukan untukmu? Tidak. Ya, aku juga tidak. Untuk apa sih kakak itu maksudku? Untuk apa? Duduk. Apa sih? Persiapannya apa? Kayak apa sih? Kayak kamu mau apa? Oke, aku punya satu pertanyaan serius. Kamu bakal ambil sandwichnya atau enggak? Enggak. Oke, akan aku taruh kembali. Dia menggigitnya. Tunggu, kenapa tunggu? Aku akan memberitahu sekarang. Tenang saja, tenang. Oke. Kenapa? Berhenti.
Apakah petugas membacakan hak Anda? Ada. Baik, saya akan membacakan hak Anda. Untuk apa? Karena saya sedang menyelidiki sebuah kejahatan. Lalu kejahatannya apa? Saya harus melakukannya. Kamu telah memukuli seseorang. Apa? Itu yang ingin aku bicarakan denganmu. Itu bodoh, itu gila. Jadi kamu ingin bicara denganku? Ya. Jadi apa kamu akan tenang dan membiarkan aku bertanya padamu lalu tenang? Ya. Oke, dengarkan baik-baik. Anda berhak untuk tetap diam. Anda berhak bicara dengan pengacara sekarang. Saya akan memanggilnya. Jika tidak mampu membayar, pengacara akan ditunjuk untuk Anda. Saudara laki-laki saya. Tunggu, apakah ada yang mengancam, memaksa, atau menjanjikan sesuatu agar Anda memberi pernyataan? Saudara laki-laki saya baik. Bolehkah saya meminta giliran saya? Bisa saya telepon saudara laki-laki saya? Kamu ingin menelepon saudara laki-lakimu? Iya. Kamu paham hakmu? Tidak, aku tidak mengerti hak-hakku. Kamu punya hak untuk tetap diam. Apakah kamu mengerti itu? Aku tidak tahu itu. Kamu tidak mengerti itu? Oke, lewat sini. Karena aku tak bisa menanyaimu, kami akan ambil pernyataannya. Oke, tidak ada. Ya, kami akan mencoba mencari rekaman video pengawasan kejadian tersebut. Apa? Itu, aku sedang mencoba memberitahumu, tapi kamu tidak membiarkan, kamu tidak mendengarkanku, dan aku tidak bisa menanyakan apapun padamu, karena kamu adalah seorang pengacara. Bolehkah aku menelepon saudaraku? Kamu ingin menelepon saudaramu? Iya. Dia itu apa, seorang pengacara? Ya. Bagaimana cara kerjanya? Dia harus didaftarkan dulu, baru bisa. Dia tidak menelepon siapa-siapa. Kenapa? Bahkan tidak bisa menelepon presiden sekarang. Karena kamu sedang dalam tahanan kami. Jika kamu ingin pengacaramu, setiap kali kamu pergi ke pengadilan, kamu bisa menghadirkannya di sana. Saya ingin menelepon kakak saya, tolong. Mereka bilang mereka punya pengawasan di sisi ini, tapi tidak di sisi itu. Dia ada di mana? Sisi yang mana? Saya tidak tahu, saya juga tidak tanya karena mereka bilang ada di drive-thru. Jadi ini apa? Boleh nggak aku panggil kakakku, bro? Aku sudah jawab pertanyaan itu, jadi kalau kamu nggak paham, aku nggak akan ulangi lagi. Apartemen 112. Kamu nggak ngerti apa yang terjadi, bahkan tahu nggak kamu di mana? Enggak. Oke, tepat sekali. Jadi santai saja, tarik napas dalam-dalam dan tenang dulu. Aku cuma ingin pulang. Bisa duduk dulu, tolong. Aku cuma mau pulang. Aku cuma ingin pulang. Baiklah, bagus. Sudahkah kamu mengunci? Apakah mereka sudah tutup? Mereka tidak ada dimanapun pada dirinya. Oh, aduh. Baiklah, kamu sudah tahu caranya. Tunggu sebentar. Ya. Aku suka itu. Apa kamu punya sarung tangan di mobilmu? Itu beberapa mobilku, itu milikku. Bolehkah aku pulang? Bolehkah aku bicara denganmu? Iya. Bolehkah aku pulang? Mereka ada di depan. Di mana senapan-senapanku? Di situ. Tunggu, kamu mau menembakku dengan senapan? Tidak. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku hanya ingin pulang. Silakan duduk. Bisakah kami minta petugas wanita di 1051 untuk melakukan pemeriksaan wanita untuk tim Texas? Hey teman-teman, saya harus berhenti sebentar untuk memberitahu kalian tentang aplikasi ini. Upside yang memberi kalian cashback untuk kebutuhan sehari-hari seperti bensin dan belanjaan. Upside mudah dan gratis. Saya suka memakainya saat isi bensin atau ke 7-Eleven atau Taco Bell. Cashbacknya nyata. Setelah belanja, uang langsung masuk ke akun Upside dan bisa langsung ditransfer ke rekening bank. Begini caranya. Unduh aplikasi Upside secara gratis. Beli apapun yang ingin kalian beli, bayar seperti biasa dengan debit atau kredit, lalu ajukan klaim di aplikasi dan kalian akan mendapatkan uang kembali. Untuk tahu berapa banyak yang bisa dihemat dengan Upside, klik tautan di deskripsi atau scan code QR di layar. Gunakan kode promo After Hours untuk mendapat tambahan 25 sen per galon di pengisian bensin pertama. Sambil menunggu petugas wanita datang, para petugas mulai mencari jawaban, berharap bisa mengungkap akar dari perilaku buruk ini sebelum putaran kedua dimulai. Kamu cuma capek. Obat apa yang kamu pakai? Enggak ada. Enggak ada.
Kamu nggak pernah pakai narkoba sama sekali. Aku sama sekali nggak pernah pakai narkoba. Kamu minum alkohol? Enggak. Oke, halo, selamat datang kembali. Dia baru saja ngompol. Dia baru saja ngompol. Maaf. Tidak apa-apa. Aku tidak bisa menahannya. Oh, aku mau membersihkan mobilku. Yang aku rusak, boleh aku? Dua. Bolehkah saya minta? Bolehkah saya minta? 1 O 2. Kamu masih buang air kecil? Bepergian. Iya. 13. Bisa aku sendiri? Bisa apa? Bisa aku menelepon seperti ini? Bisa aku. Bisa aku, telepon kakakku? Tidak, kita tidak akan melakukan ini lagi. Sudah selesai buang air kecil? Sudah selesai buang air kecil? Hampir. Aku tahu kalian punya sekitar 8 orang. Sudah selesai pipis? Iya. Baiklah, ayo pergi. Aku akan memberitahu teman-temanku. Pergi ke mobilku, ya. 9-1. Tempelkan dadamu ke mobilku. Dada. Begitu ya. Aku tahu, maaf. Bisa tolong renggangkan kakimu untukku? Apa? Kenapa aku? Renggangkan kaki sedikit lagi. Baiklah, pikirkan apakah kamu membawa sesuatu yang perlu aku ketahui? Tidak. Tidak ada apa-apa padamu? Saudaraku. Kalian mau bantu aku bersihkan mobilku? Apa itu? Bolehkah aku? Apa kabar? Apakah kamu punya... Iya. Ya Tuhan. Ayo. Buka kakimu. Buka kakimu. Baik, bagaimana denganmu? Bolehkah aku menelepon? Bolehkah aku menelepon saudaraku? Dia membersihkan dirinya sendiri. Silakan duduklah. Tentu. Sekarang kamu seharusnya sudah bisa berhubungan intim. Dia bilang tidak. Aku mendapatkannya 2 kali. Aku hanya bercanda, akan kutahan. Fokus saja pada map-map itu. Baiklah, buka kakimu lebar-lebar. Ya, seperti itu. Dan condongkan badan ke depan. Aku akan beritahu Mike besok pagi kalau kamu bisa membersihkannya. Terima kasih. Condongkan badan, condong ke depan. Bolehkah aku menelepon saudaraku? Tolong. Tetap renggangkan kakimu. Tolong. Tetap renggangkan kakimu. Ayo. Bu? Telepon dia, dengarkan petugas ini. Tetap renggangkan kakimu. Ayo, renggangkan kakimu lebih lebar. Renggangkan kakimu lebih lebar. Erika, dengarkan. Ayo, dengarkan. Tunggu. Kenapa? Di situ, nah begitu. Bungkukkan badan ke depan. Ayo, dengarkan. Sebenarnya aku lagi apa? Kamu harus dengarkan. Cukup lebarkan kakimu. Kamu akan dapat telepon saat sampai di penjara, oke? Jadi tenang saja, kamu akan baik-baik saja. Kami akan membiarkanmu menelepon dia di penjara, oke? Baik. Kami akan memeriksa pergelangan kaki ini dan semuanya selesai. Oke. Aku tahu. Dia tak punya apa-apa di sakunya, kan? Tidak. Saku ini ya, aku sudah memeriksanya. Satu, 2, 12. Cepat keluar dan naikkan celanamu. 10.4. Setelah kamu dari naskah, aku akan hubungi penasihat televisi di panggilan itu. Jadi 12.98. Kamu mungkin tidak mengenalinya sekilas, tapi tersangkanya adalah mantan bintang Bachelor dan Jersey Shore, Erika Taltos. Dia ditangkap dan didakwa dengan tuduhan penganiayaan. Dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut, tapi kemudian jaksa memutuskan untuk tidak melanjutkan tuntutan setelah dia setuju ikut tes narkoba dan program kesehatan mental. Aku ada di televisimu. Di televisiku? Iya. Oke. Sekarang, itu rapper nominasi Grammy Glorilla yang akan mendapat kejutan tidak menyenangkan dari polisi Swanee. Petugas polisi itu sama sekali tidak tahu siapa dia. Hai, saya petugas Carlo dari polisi Swanee. Saya menghentikan Anda karena Anda putar balik di garis merah. Oke,
BBA saya membawa saya ke orang-orang Wabat. Apakah Anda bicara dengannya? Dan itu membawamu ke sana? Iya. Oke, jadi tolong lakukan sesuatu untukku supaya kita bisa keluar dari jalan ini. Saya akan pergi dan butuh SIM Anda lalu kembali ke mobil. Saya akan menyalakan lampu saya ke arah Anda setiap kali saya melakukannya atau setiap kali mobil-mobil ini melewati kita. Tolong belok ke jalur belok di sini ya. Oke. Dan tetap di situ saja untuk saya. Hei, jadi kamu baru dari mana? Aku punya rumah. Oh? Aku punya rumah. Aku tidak tahu namanya, mungkin opium. Kamu punya... Maaf? Ya, aku punya dermaga. Di sebuah dermaga. Oke, begitu ya. Kamu sedang dalam perjalanan pulang? Ya, aku ingin pergi ke Wabafi di rumah. Aku punya orang-orangku di sini, tapi aku hanya mencoba keluar dari rumah. Oke, apa kamu minum malam ini? Aku tidak mabuk. Jadi aku bisa mencium baunya dari napasmu. Oke, saat kamu menurunkan jendela, oke? Iya. Jadi dalam beberapa menit akan ada petugas lain yang datang ke sini dan kita akan pergi. Kalau kamu bersedia, aku hanya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Oke. Baiklah, berapa banyak minuman yang kamu konsumsi hari ini? Aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Ya, aku belum cukup mabuk. 797. Berapa lagi yang kamu punya? Aku baik-baik saja. Itu bukan pertanyaanku. Aku baik-baik saja. Aku hanya bercanda padamu. 10-4, Bu. Aku baik-baik saja. Oke. Itu tidak berarti apa-apa? Itu artinya apa yang aku lakukan. Aku tak tahu akan ada di sini karena orang menyuruhku ke Wapa mereka. Aku tahu jalan ini karena tinggal di sini, jadi aku juga akan ke rumah Wapa. Oke. Dan aku bertanya padamu, berapa banyak minuman yang sudah kamu minum? Aku tidak mabuk, aku baik-baik saja. Oke, jadi apa yang kamu minum? Aku baik-baik saja. Oke, kamu juga menyetir pulang mau ke rumah? Iya. Kamu tinggal di mana tepatnya? Apa di sini di Swane? Aku tinggal di Duluth. Di Duluth? Benar, 2 menit dari tempatku. Oke, baiklah. Jadi sebentar lagi aku akan memintamu keluar. Tapi aku tidak hanya mencium bau alkohol dari napasmu, aku juga mencium bau ganja dari mobil ini. Baik, sebentar lagi aku akan menggeledah mobil ini. Apakah ada yang akan kutemukan di dalamnya? Aku punya senjata api yang terdaftar atas namaku. Senjatamu? Oke, di mana? Tidak apa-apa, kamu tak perlu ambil. Di mana? Itu ada di mobil. Di mana itu? Di dalam mobil. Ya, Bu. Di mana? Kamu. Hanya untuk keselamatanku, oke. Itu ada di... Di mana, dalam tas atau? Tidak, itu ada di... Oke, baiklah. Ada ganja? Tidak ada. Tidak ada yang bisa saya lakukan untukmu. Bukan itu yang saya tanyakan, Bu. Saya hanya ingin tahu, karena saya tetap akan mengetahuinya. Mungkin sekitar 2, sekian. Oke, di mana itu? Aku bisa memberikannya padamu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke. Kita akan menunggu. Tidak apa-apa, kita tunggu dulu sekarang, oke? Kamu mau melihatnya? Tidak, Bu. Saya akan ambil sebentar lagi. Iya, sebenarnya tidak ada apa-apa di sini. Aku tidak mabuk. Oke, baiklah. Kamu tahu siapa aku? Tidak, saya tidak tahu. Tidak, Bu. Oh. Anda bilang ada jalan keluar. Saya tidak tahu jalan keluar. Itu namanya. Klubnya sudah buka dan semacam itu. Saya rasa saya pernah dengar tentang opium. Pria itu? Kamu belum pernah dengar tentang aku. Maaf. Kamu tidak tahu siapa aku? Oke ya, kamu belum keluar. Aku tahu nama belakangmu, Woods, dari yang baru kulihat hanya itu. Tidak apa-apa. Tapi ya tidak masalah, aku akan menunggumu. Ceritakan siapa dirimu, aku akan diam. Tidak, karena kamu masih akan menggodaku. Tidak penting siapa aku. Aku tidak menggodamu. Kamu tertawa dan aku mencium bau alkohol dari napasmu. Tapi aku tidak mabuk, aku bisa memberitahumu itu, aku bisa jamin itu. Tapi ya, aku ada di televisimu. Bu? Aku bilang, aku ada di televisimu. Di televisiku? Iya. Oke. Tapi tidak apa-apa. Aku menonton acara televisi. Apa kamu ada di acara televisi? Pak, bisakah Anda beritahu saya acara televisi yang dia ikuti? Dia belum memberitahukan saya. Oke, artis. Apa aku harus main-main di sini sampai kamu memberitahuku? Apa itu akan membantuku? Dengan tidak ada apa-apa. Sekarang aku jadi penasaran. Itu tidak akan membantu apa-apa. Itu benar-benar tidak penting. Kamu tidak bisa hanya memberitahuku itu.
Aku sangat lapar sampai aku ngompol sendiri mencoba pergi ke restoran. Tanganku kena pipis. Oh. Tapi ya, itu nggak akan membantu apa-apa sekarang. Karena kamu tetap saja mengintip aku. Dan itu nggak cukup. Aku bisa masuk penjara. Karena aku bukan... Sayangnya, itu kurang ganja buatku. Apa cuma soal ganjanya aja? Iya. Itu ada di tas kamu atau gimana? Itu kayak sekilas aja. Oke. Kamu menyorotkan senter ke wajahku. Aku nggak bisa lihat di mobil ini. Kalau kameramu datang, aku imut nggak di situ? Apa aku terlihat imut? Tidak, kecuali kalau aku melakukan ini. Iya, aku tahu. Iya, baiklah. Kita tunggu petugas lain. Ya, Bu. Oke, jadi kamu harus lihat wajahku begini. Pakai senter? Aku nggak akan menyorotkan lampunya ke wajahmu. Iya. Aku nggak menyorotkan lampunya, cuma itu refleks di mobil. Kita hanya menunggu di sini sampai itu datang. Aku nggak bisa menaikkan jendelaku lagi. Aku ingin bertemu kalian berdua, jadi tidak, Bu. Apakah diperbolehkan kalau aku harus membiarkan jendelaku seperti itu? Kamu bisa menaikkannya, tidak masalah. Kalau aku boleh, kamu bilang ada senjata di sini, demi keselamatan kita. Kamu bisa duduk di mobil, sudah pegang identitasku. Tidak, Bu, SIM Anda sudah saya pegang. Tolong jangan meraih ke belakang, ya. Saya tidak akan pernah melakukan ini. Terima kasih. Boleh aku merekam saat kita melakukan ini, jadi kamu tidak akan, ya, oke? Ya, Bu, silakan. Jangan bilang aku yang mengambilnya, karena aku tidak melakukannya. Apa maksudmu merekam? Bukan maksudku kamu bisa menelepon di sini. Seperti... Kamu tahu aku tak ingin ada yang salah. Santai saja, silakan. Aku akan menurunkan jendelaku. Ya, Bu. Aku tidak akan sampai. Ya, Bu, terima kasih. Namun kamu tetap sabar menahan mereka hingga petugas lain datang dan melihat Glorella menangani kasus driving under the influence dengan tes keseimbangan, koordinasi, serta tes ketenangan di lapangan. Keluar, lalu berjalanlah ke depan mobil saya, oke? Aku sudah bilang aku benci barang itu. Aku sedang sibuk celanaku bungaku di sini. Tidak apa-apa, cukup pergi ke depan mobil saya, oke? Ini kontras ungu. Mari kita mulai evaluasi pertama ini dengan tingkat kesulitan lebih tinggi. Terima kasih. Oke, jadi saya akan memeriksa matamu. Apakah kamu sedang mengonsumsi obat apapun? Apakah kamu punya masalah apapun? Cedera otak, masalah pada kaki yang bisa menghalangimu untuk melanjutkan evaluasi? Lihat ujung jariku, matamu tetap padaku. Jangan gerakan kepala, mengerti? Jangan gerakan kepalamu. Beritahu aku kapan harus berbalik. Tidak, Bu, itu terserah Anda. Kamu mau menipuku? Tidak, Bu, saya sudah menjelaskan. Perlu saya ulangi? Saat sampai di 9, saya balik lalu lakukan 9 lagi. Ya, Bu. Bisakah Anda mengucapkannya bersama saya saat saya melakukannya? Tidak, Bu, ini tugas Anda. Karena saya tidak mau melakukan kesalahan dan Anda menyalahkan saya. Tidak, Bu, ini penilaian Anda, oke? Baiklah, saya siap. Anda bisa mulai kapan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, baiklah. Jadi kita punya satu lagi, oke? Oke. Yang ini berdiri dengan satu kaki, oke? Keseimbangan aku jelek. Jadi berdiri dengan satu kaki, oke? Baiklah. Jadi beri aku sebentar. Kedua kaki lurus dan hitung dengan suara keras. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi tolong duduk di sini untukku, oke? Oke. Baik, Bu. Oke, jadi tolong berbalik badan untuk saya. Apa yang sedang kita lakukan? Tolong berbalik badan untuk saya. Tentu saja. Itu, kamu ditangkap. Aku akan mengambil tipnya. Itu tidak mengubah apapun. Kamu tetap akan ditangkap.
Nak, apa kamu punya bukti tentang aku? Tidak, Bu, saya punya. Apa buktimu? Jadi evaluasi yang kami lakukan itu memeriksa segala macam hal. Oke, dan itulah yang menentukan apakah kamu driving under the influence dan sekarang apakah kamu melakukan tes napas atau tidak. Sekarang sifatnya sukarela, jika ingin melakukannya kami perhatikan. Menentukan bahwa saya mabuk. Bu, Apakah tesnya yang menentukan itu? iya Bu. Evaluasi menunjukkan atau menyatakan bahwa Anda melebihi batas legal untuk mengemudi saat ini. Atau buktinya, saya baru lulus, saya butuh semua yang Anda katakan. Itu untuk Anda. Anda mungkin merasa sudah lulus, tapi saya tidak mau berdebat sekarang. Jadi apakah Anda ingin melakukan tes napas? Itu memang begitu. Tidak ada. Jadi aku akan masuk penjara? Untuk saat ini ya, Bu. Tapi tes napas portabel yang dia tawarkan. Anda tahu, itu memang jenis tes napas yang sebenarnya. Itu bukan laporan yang dapat diterima. Itu hanya akan memberi kami penentuan berdasarkan apakah ada alkohol dalam sistem Anda atau tidak. Itu hanya memberi kami pembacaan apakah Anda memiliki alkohol atau tidak. Oke, maksud saya kalau mereka tidak mengubah apa-apa. Itu maksud saya. Ini sepenuhnya sukarela. Hanya menunjukkan apakah... Saya merasa tidak gagal karena saya tidak mabuk. Itu. Maksud saya, kami punya evaluasi itu untuk alasan tertentu, oke? Untuk mengevaluasi. Bagaimana kamu memberitahu hasil evaluasinya? Kita tidak akan membahas itu di pinggir jalan. Iya. Aku merasa kalian tidak melakukan pekerjaan kalian dengan benar. Baik, Bu. Jadi tolong lakukan sesuatu untuk saya. Siapa nama kalian? Berbaliklah, nanti saya bagikan. Oke, bisakah kalian memberitahu saya nama kalian? Ya, Bu. Pertanyaan. Kita akan bicara dengannya nanti, oke? Boleh saya lihat isi amplop saya? Ambil dari saya dan berikan kepadanya sekarang juga? Ya, sebenarnya itu tidak masalah. Kamu bisa ambil semuanya. Ya. Akan aku berikan padanya. Ya, Tuan. Oke? Kalau mau langsung meletakkannya, beritahu aku. Kamu tidak bisa mempertahankan namamu? Aku sudah bilang padamu, kamu tidak mau meletakkan. Tidak apa-apa. Ada kalung lain atau hal lain yang bisa kamu lakukan? Aku punya kalung di sini. Oke. Tunggu di sini sebentar saja. Ya, Pak. Apa kamu tetap memberikannya padanya setelah semua ini? Ya, jadi aku juga akan memeriksa mobil sebentar lagi. Oke, dan aku akan memberikan semua ini kepada mereka. Dia akan pergi mengambil tas. Hati-hati jangan sampai jatuh lalu masukkan ke tas. Kameramu sudah nyala untuk dokumentasi? Ya, Bu, sudah. Kamu mau aku bawakan beberapa? Aku sedang menunggu tasnya. Kamu punya apa-apa? Iya. Baiklah, berbaliklah untukku. Jangan biarkan aku sendiri merasakannya. Tidak, Bu, kita hampir sampai di penjara ya. Ya Tuhan, aku tidak mau pergi ke penjara. Aku tidak mau pergi ke penjara. Ibu belum pernah ke penjara. Ibu belum pernah ke penjara daerah. Bisakah saya segera keluar dari penjara? Itu terserah mereka. Saya tidak tahu prosesnya dan belum pernah kerja di sana. Ya ampun, kalian menurunkan jabatan. 2951 perempuan. Baik, kita bantu persalinan di sini. Ya Tuhan. Lewat sini. Ya. Ya ampun, aku sudah bertahun-tahun tidak naik seperti ini. Ya ampun. Oke, jadi aku akan meraih ke arahmu dan mengambil sabuk pengamannya, oke? Baiklah. Di mana kalian mengujinya? Po? Di mana tes itu muncul? Tes apa? Tes itu tidak membuktikan aku mabuk, padahal aku tidak. Tidak, itu berbeda. Kalian menahan aku tanpa alasan. Dan disitulah kamera tubuhnya mati. Glorella, yang juga secara hukum dikenal sebagai Gloria Woods, didakwa mengemudi di bawah pengaruh alkohol, memiliki wadah minuman beralkohol terbuka, dan gagal mematuhi rambu lalu lintas. Dia ditahan di penjara Kabupaten Gwinach dan dibebaskan setelah membayar jaminan saat rekaman ini dibuat. Hasil dari insiden ini belum jelas, tetapi kami tahu Glorella saat ini menghadapi dakwaan tindak pidana narkoba yang berasal dari penyelidikan kasus perampokan tahun 2025. Selanjutnya, ibu rumah tangga asli Potomac ini menghadapi konsekuensi serius setelah diduga mengubah kondominium mewah menjadi toko furnitur pribadinya tanpa membayar. Cukup aku sudah berkali-kali mengirim email ke teman sekamarku memberitahunya.
Polisi Hartsfield Jackson mendapat peringatan dari Bea Cukai dan perlindungan perbatasan, lalu menangkapnya saat dia berusaha kabur di bandara. Follow me. Tetap di sini, aku ambil kuncinya. Kamu punya kunci selnya, terima kasih. Lihat yang di belakang sana. Aku melihat mereka di belakang sana. Tunggu sebentar, tunggu. Beri aku 30 menit siapkan dokumen lalu kita berangkat, oke? Kamu tahu apa? Telepon di sini sebentar lagi ya. Dia benar-benar tidak fokus. Aku nggak tahu kamu punya itu. Kalau kamu mau. Mio ditangkap dan didakwa pencurian berat, menurut dokumen pengadilan. Bintang reality televisi dan teman sekamarnya diduga pindah diam-diam dari unit sewa mewah itu tanpa pemberitahuan. Manajer kondominium memperkirakan total biaya barang-barang yang dicuri sekitar $11.000 pada saat rekaman ini dibuat. Kasusnya masih diproses di pengadilan, namun dia sudah menanggapi tuduhan itu lewat unggahan Instagram saat merayakan ulang tahun ke-41. Letakkan barang-barangmu, letakkan barang-barangmu. Akan saya lakukan. Kamu tidak akan masuk ke mobil. Polisi Salt Lake City telah menahan penyanyi penulis lagu Todd Snyder di luar rumah sakit karena membuat kebisingan yang tidak wajar. Bukan, itu bukan dengan gitarnya. Kabar baik bagi petugas, kebiasaannya membenturkan kepala sudah mereda untuk saat ini. Terima kasih sudah bekerja sama. Saya sedang bekerja sama. Itu yang baru saja kami katakan. Ya, terima kasih. Mau duduk di trotoar atau di mobil? Saya mau duduk di dalam mobil. Oke. Karena cuacanya dingin. Oke, kamu bawa apa-apa? Kamu bawa barang-barangku, pasporku, aku. Di sakumu. Tidak. Tidak. Boleh aku ambil barang-barangku? Akan kamu dapatkan, tunggu sebentar. Sebentar, santai saja. Tetap di posisimu sebentar saja. Lalu aku akan membawamu ke mobil. Kamu tidak mendengarkan apa yang kamu lakukan. Aku mengerti alasannya. Angkat tanganmu ke atas. Mereka memperhatikanku karena aku. Lihat ini, lihat staples di kepalaku, lihat staples di kepalaku. Aku dirampok, mereka menolakku di rumah sakit. Tapi mereka memberimu staples? Iya. Kamu tidak ditolak, mereka membantumu. Oke, sangat bagus teman-teman, kalian menang. Kalian menang. Belas kasih itu memang bodoh, itu fakta. Baiklah, kamu bisa duduk di sana. Bagaimana dengan Bravo 463821. Ini perawatnya. Oke. Dia diserang tadi malam dan sempat dirawat di 2 rumah sakit. Oke. Dia baru keluar dari rumah sakit kami sekitar pukul 12.30. Dia datang hari ini dan saya langsung bertanya, apa yang kamu inginkan dari kami yang belum mereka lakukan? Dia hanya bilang, seluruh tubuhnya sakit. Dia bilang hanya butuh tempat tidur semalam. Saya jawab, kami bukan tempat seperti itu. Kamu bisa tidur semalam, kamu butuh tempat untuk tidur semalam, kamu harus mencari tempat lain. Saat itulah semuanya mulai memanas. Oke. Ancaman seperti apa? Memaki dan berteriak. Oke. Dia hanya berisik atau bagaimana? Dia memang berisik dan menyebalkan. Oke, ada ancaman apapun? Hanya memaki, tanpa ancaman. Hanya memaki, hanya membuat keributan. Ya, kurang lebih begitu. Oke. Dia ingin menghajarku. Dia ingin menghajarku. Dia ingin tempat berlindung. Oke. Dan dia terus mengatakan bahwa dia lebih kaya dari saya.
dan saya tidak akan pernah menjadi apa-apa. Dan inilah dia, musisi sepertinya. Oke. Dia sudah membanggakannya. Ya, saya belum melihat situs webnya, tapi saya tidak tahu apakah kalian sudah merayakan ulang tahunnya. Oh, sepertinya dia punya satu album. Bagaimana denganmu? Ya, sama. Aku juga tidak di sana. Ya. Oke. Memanggil nama. Ya, dia memang pernah menyentuhku sekali. Dia memegang wajahku dan mencekikku. Oke, jadi dia melempar. Bagaimana dia melakukannya? Apa yang dia lakukan? Seperti gerakan tangan? Tidak, kami tadi. Dia sedang berjalan kembali ke arah gedung dan aku berjalan berdampingan dengannya. Oke. Dan dia menyentuhku. Aku tidak akan masuk. Dan dia mencolekmu? Dia mencolekku. Oke. Tapi kamu tadi memberi isyarat tangan ke wajah? Tidak. Oh, baiklah. Baiklah. Jadi ini adalah wajahnya berhadapan dengan wajahku. Baiklah. Itu maksud saya. Dia melakukan itu 2 kali. Membuatmu marah, paham? Kupikir dia akan memukulku. Oke, dan kali itu memang terjadi. Apakah dia bilang akan menghajarmu saat itu? Mungkin itu terjadi di sini di jalan. Oke, mari kita buatkan pernyataan saksi untukmu ya. Dia akan mengambilkan papan klip untukmu. Dia akan ambilkan and of course untuk menangani kasusnya. Oh, benar. Bisa tanda tangan? Baiklah, kalian keberatan melakukannya jauh dari mobil supaya dia tidak tertusuk? Oh ya. Masuk. Hey, Dak. Saya sangat kesakitan, Pak. Hah? Saya sangat kesakitan. Oke, begitu ya. Kendurkan borgolmu. Ini menyiksaku. Oke. Perutku sakit banget, punggungku juga sakit banget. Aku butuh minum. Oke. Tolong, Pak. Saya tak bisa berbuat apa-apa tentang mereka. Mereka bilang sudah merawat Anda sebaik mungkin. Mereka tidak melakukannya. Oke. Kamu percaya pada mereka? Oke, tunggu sebentar dan lalu kamu bisa ceritakan semuanya padaku ya. Aku hanya akan membacakan sesuatu untukmu, lalu kita bisa bicara, oke? Kecuali kamu menolak, kamu punya hak untuk tetap diam. Apapun yang kamu katakan bisa dan akan digunakan melawanmu di pengadilan. Aku butuh jawaban ya atau tidak, mengerti? Tolong, aku hanya ingin dirawat. Aku butuh di rumah sakit, bukan di penjara. Oke. Tolong. Mereka. Saya bukan tenaga medis ya, jadi tidak bisa memberitahu Anda harus tetap di sini atau tidak. Mereka tenaga medis dan mengatakan tidak punya. Oh, mereka tidak bisa merawat Anda lagi karena mereka tidak punya apa-apa lagi untuk diobati. Mereka. Kami akan membawamu ke suatu tempat. Aku belum tahu kemana. Bukan penjara. Oke. Ya Tuhan, bisakah kau melepaskanku? Hah? Bisakah kau melepaskanku saja? Tolong berbalik dan putar tubuhmu ke sana agar aku bisa melihat borgolmu. Engkau tidak akan keluar dari mobil, kau harus memutar tubuhmu ke arah sana supaya aku bisa memeriksanya. Lihatlah borgolmu. Oke, lihat bagaimana aku bisa memasukkan satu jari ke sana. Tolong. Aku bisa memasukkan satu jari ke sana. Bolehkah aku kembali ke rumah sakit? Tidak sekarang. Ya Tuhan, tolong lepaskan mereka. Baru saja aku lakukan. Yang mana yang sakit? Oke, yang ini bisa aku pasang. Apakah aku akan dipenjara? Aku bisa masukkan jari lewat sini. Rilekskan tanganmu ke punggung atas. Pak, saya sedang sakit. Oke. Tolong izinkan saya pergi. Biarkan saya bicara dengan perawat, oke? Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Oke, saya akan tanya. Baiklah, biarkan saya buka jendela ini. Oke, ini jendelanya sudah dibuka. Terima kasih. Oksigen sudah mengalir di sini, jadi aku bisa bernapas. Bisa duduk tegak di kursimu. Kalau tidak, aku harus pakai sabuk pengaman. Kamu mau aku pasangkan sabuk pengamannya? Tolong. Hei, lihat ke sana. Oke? Ke sini. Oh. Kamu akan segera bicara dengan perawat. Saya tidak bisa menahan kaki saya.
Ke kananmu? Ke kananmu? Ke kananmu. Pintu di kiri itu. Todd didakwa perilaku tidak tertib, ancaman kekerasan, dan masuk tanpa izin. Dia dibawa ke penjara dan mendapat perawatan medis dari perawat di sana. Keesokan paginya, Todd dibebaskan dengan jaminan diri. Episode ini berakhir di Miami saat petugas menyelidiki keributan di kapal pesiar di marina lokal. Semua orang letakkan tangan di kepala, semua orang letakkan tangan di kepala, semua orang letakkan tangan di kepala. Dia bilang dia punya senjata. Sini kamu, ayo sini keluar, semua orang keluar. Menurut dispatch, konfrontasi antara dua orang terkait pemesanan kapal mewah berubah menjadi fisik. Oke, kita akan menaikkan tawaran. Siapa lagi di kapal selain kalian berempat? Baik, Pak. Berapa orang lagi yang ada di kapal? Oh ya. Berapa lagi? 2 lagi? Oke, ayo sini, Bu. Bisa tolong suruh dia keluar? Ayo ke sini. Apakah kamu membawa senjata atau apapun? Tidak. Oke, saya tidak bawa. Apa yang terjadi? Kamu kaptennya, kan? Ya, setelah kami tiba di sini, chatter belum ada sampai tengah malam. Saya ingin ke kamar mandi. Tolong letakkan di mobilnya. Saya memintanya untuk berjalan. Dia sudah berada di perahu? Ya, semua orang sudah di perahu. Jadi seperti itu. Tunggu, kamu tidak punya apa-apa. Kamu terlibat atau hanya menyaksikan pertengkaran itu? Tidak, aku di sini. Semuanya bermula dariku. Dimulai dari kamu? Oke. Aku mengetuk pintu dan dia bilang, pintunya agak terbuka. Kami bilang semua tugas selesai. Entah tengah malam kan. Jadi dia... Sekitar 20 menit kemudian aku mengetuk pintu. Untuk pergi? Untuk pergi. Oke, pelan-pelan. Setelah 20 menit. Mereka membayar, kamu mengantar mereka keluar, lalu kembali? Ya, kami kembali. Lalu dia bilang tidak mau pergi. Setelah aku kembali ke atas dan dia keluar dari kamar mandi, dia mulai mendorongku sambil berkata, kenapa kamu tidak sopan? Hei, apa yang kamu bicarakan? Oh, karena kamu membuka pintu saat aku bersama para cewek. Oke, terserah. Sewa kamu berakhir jam 12, jadi kamu harus meninggalkan kapal. Oke. Dan kemudian itu keluar seperti dia tinggal. Lalu saya menelepon manajer dan pemilik kapal. Saya bilang, saya memberitahunya, hey, ada sesuatu yang terjadi di sini. Saya sedang mengalami masalah. Orang ini di sini, dia punya orang keamanan. Dengan Itu orang keamanannya? Iya. Oke. Jadi orang ini bawa senjata atau semacamnya. Jadi saya panggil petugas keamanan. Waktu mereka mulai mendorong saya bilang, oke, biar saya panggil petugas keamanan. Saya tidak mau menyentuh atau memukul dia. Saya juga tidak punya apa-apa. Dia mulai berkelahi atau seperti kata mereka tidak. Dia bilang, sini saya mau bicara sendiri. Saya pikir ada lebih banyak orang di dalam sana. Ya, memang ada. Siapa kaptennya? Aku kaptennya. Biar aku jelaskan singkat. Oke, kita akan... Dia adalah kapten sekaligus pemilik kapal, semacam menyewakan. Tidak ada di sini. Saya tahu pemiliknya menyewakan kapal dan mengantar orang yang membayar, benar? Mereka datang dan pergi, katanya mereka bersandar. Dia seharusnya pergi, sudah lewat 20 menit dari waktunya, seperti orang itu seharusnya keluar dari kapal, ya. Dia bilang dia pergi ke kamar mandi. Kami memberinya waktu tambahan sekitar 20 menit. Ya tentu. Itu seperti sopan santun, kau tahu. Jadi dia bilang orang itu di kamar mandi, dia mengetuk dan membuka pintu, lalu orang itu membukanya dan mulai mendorong, kan? Aku tidak ada di kamar mandi, itu di kamar tidur. Kamar tidur, oke. Jadi pria itu pada dasarnya tidak mau pergi karena dia sedang bersama seorang wanita, seorang perempuan? Iya. Dan kemudian ini adalah miliknya, milik pria itu, keamanannya. Apakah seseorang mendorongmu atau ada penyebab fisik? Dia yang melakukannya. Berkali-kali. Baik, saya tanya. Anda ingin menuntut dia? Saya hanya ingin dia pergi. Jadi Anda hanya ingin kami mengeluarkannya dari kapal. Saya hanya ingin dia pergi. Ayo ambil barangmu sekarang, bisa? Terima kasih. Hei, keamanan. Itu petugas keamanannya. Ambil itu. Seperti itu? Ya, seperti itu. Di tanganku juga seperti itu. Di tanganku seperti itu. Ini nilainya miliaran. Semua tanganku seperti itu. Jangan sentuh. Tunggu sini. Jangan sentuh aku. Oke, duduklah. Aku tidak bisa menyuruhmu pergi. Aku ingin kamu duduk. Kamu ingin aku duduk? Apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Karena aku akan memeriksa apa yang kamu bawa di tasmu. Oke, tapi itu tugas berat. Ya, tapi dengar dulu, oke? Apa lagi? Ingin ramah, mulailah mendengarkan. Aku sangat ramah. Apa yang kamu tahu? Aku paling berisik di sini. Aku ingin kamu duduk. Aku ingin kamu berhenti.
Aku menyuruhmu untuk duduk dan kamu masih saja. Dengar, kamu duduk. Dengar, mereka tak seharusnya periksa tas itu. Periksa ransel itu. Ya, periksa saja. Siapa namamu? Periksa ransel itu. Tolong periksa ransel itu. Hei, kamu mau jalan-jalan? Aku mau jalan-jalan, aku mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan? Boleh cek. Hei, keamanan. Duduk atau tegakkan? Mau duduk atau mau jalan? Ayo sekarang. Hei yo. Mau lihat mereka videonya juga? Ayo Pak, turun. Hei yo, ini gengku di sini. Semua bersama saya 12 ikut sayang di lingkungan. Saya tidak akan pernah jatuh ke air dan saya bisa berenang. Pergi ke keamanan? Ikut saya tetap bersama. Mama. Aku berjalan bersamamu, kamu jalan. Itu peringatan lagi untukmu. Pelapor memberitahu polisi bahwa dia tak ingin menuntut, sehingga petugas mengawal rapper Travis Scott yang berusia 33 tahun keluar dari dermaga. Tapi dia tidak pergi dengan tenang. Bajingan di tempat ini. Siapa namamu? Selama kamu masih berjalan, kamu baik-baik saja. Siapa namamu? Selama kamu berjalan bersama, Siapa namamu? aku sudah memberitahumu. Bro, aku sudah menulisnya. Kamu punya yang bagus lalu mulai berjalan ke satu arah. Aku berjalan. Gimana mobilmu? Aku tahu kalian harus melakukan tugas kalian. Kamu harus bersikap benar, bro. Ya, aku memang harus benar. Kamu tahu yang terbaik. Tapi kamu baik-baik saja, bro. Aku benar-benar sadar. Bagus, jadi mulai jalan, bro. Aku sudah bilang sama kamu dan berhenti jalan. Hei, kalau aku berhenti, kamu bisa kurung aku. Biar aku bawa bajingan ini. Kalau aku berhenti, sungguh kamu bisa mengurungku. Balik badan saja sebelum jatuh, tak perlu lihat aku. Bro, menurutmu aku bakal jatuh? Kalau iya, kamu kunci aku. Jangan jatuh ke air, bro. Kalau aku jatuh ke air, kamu boleh kunci aku. Aku menunggu kamu berhenti. Aku tahu dia menunggu aku berhenti. Aku tahu dia benar-benar dia ingin aku berhenti. Dia memintaku untuk berhenti. Aku sudah sejauh ini. Demi Tuhan aku akan berhasil. Apa yang sedang kita lakukan? Kamu naik di sini, kan? Apa? Tidak. Itu kananmu. Ini kiriku. Tumpanganku adalah apa yang pernah dikatakan keamanan padaku. Apakah keamanan juga membawakan tasmu? Ya, dia membawakannya. Kamu bawa kedua tasku. Ayo, aku naik bersamamu. Sekarang tasku ada tepat di belakangku. Itu 2 kaki. Menurutmu aku sedang ngapain? Hah? Kalian lagi ngapain? Ada 8 orang. Mobilnya ke sini. Itu di mana? Baiklah. 21-9. Hei, urus itu. Sini, Jack. Hei. Kamu harus keluar lewat gerbang. Kamu yang terbaik di dunia, sumpah. Kemiti? Aku nggak tahu apa yang terjadi. Bisa aku masukkan dia ke mobil? Aku nggak tahu apa yang terjadi. Enggak. Kamu nggak akan memperlakukan aku seperti itu. Aku butuh seluruh tim buat bawa aku ke mobil. Aku butuh semua orang buat bantu. Semua orang harus bawa aku ke mobil. Aduh, bro, enggak. Itu orangnya penasaran banget, bro. Aku butuh gengku antar aku gede. Tunggu, iya. Iya, bro, aku bakal meluncur sama yang ini. Mana gengku? Ayo. Joyo. Ayo sini. Kami sudah cukup dengan ini. Sini, Jay. Jaga anakmu, bro. Jalan ke pantai. Sini, Jay. Ayo pergi, bro. Ayo pergi. Ayo, bro. Kamu buang-buang waktu kita. Ayo masuk saja. Baiklah, jadi sangat bagus. Terima kasih banyak. Ya, aku akan menontonnya. Tolong, aku akan menontonnya. Aku akan menontonnya itu. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Hei, berhenti. Hati-hati. Kamu akan memperlakukan aku seperti itu? Travis masuk mobilnya. Polisi menyelesaikan sisa penyelidikan. Informasi atau kartu nama. Kenapa begitu? Jadi kita harus membuat laporan. Pegang ini, saya tegaskan kamu pemilik usaha. Saya tidak ingin melapor atau melakukan apapun padanya.
Saya hanya ingin membersihkan saja. Kamu yang menelepon, jadi kami datang untuk menyelidiki. Saya melihatnya. Apakah saya termasuk di dalamnya? Saya tahu saya... Kamu yang menelepon. Kita akan memasukkannya ke dalam panggilan. Kamu tahu itu, aku tahu betapa besar dia. Aku tidak peduli dengan statusnya, kami hanya melakukan pekerjaan kami di tempatmu. Dia tahu kamu meneleponku karena kami di sini untuk segalanya, kan? Itu hanya memberi informasi dan mendokumentasikannya, tidak masalah. Tuliskan namamu di sini. Kamu hanya akan tercatat sebagai penelepon. Kamu tidak menuntut siapapun, ini bukan tentang kamu, oke? Tiba-tiba, Travis kembali ke lokasi kejadian. Kenapa dia kembali? Kembali. Aku punya tas unta di perahu. Oke, kita akan mengejarnya dan bertanya pada mereka. Oke, kembali ke sini. Sebanyak kalian menyerangku. Kami tidak menyerang. Oke. Aku melihat itu dilakukan. Aku akan tetap duduk di sini. Apa yang terjadi? Dia sebenarnya bilang dia punya tas kamera, tas unta. Tas Louis Vuitton warna unta. Oke. Itu tas saya. Ada beberapa perempuan yang memiliki banyak barang yang mengatakan itu milik seseorang di kapal. Siapa? Apakah kamu bersama beberapa perempuan malam ini? Hah? Apakah kamu bersama beberapa perempuan? Tidak, Bu. Mereka membawa beberapa tas di barang-barang mereka? Saya sendirian. Oke, tidak masalah. Tidak, Bu. Saya bisa mengantarkan Anda dari sini, ya, Bu. Sebanyak apapun pengamanan di sekeliling saya sendiri tidak membawa senjata. Saya butuh banyak bantuan untuk mengamankan properti sebelum pergi. Jadi kalau memang begitu, saya tidak akan melakukan apa-apa. Saya tidak punya alasan untuk melakukan apa-apa. Kalian punya kamera di dada kalian. Ini hanya membuang-buang waktu kalian sekarang. Kami sudah bilang jangan kembali, tapi kamu tetap kembali. Karena tas saya di perahu, kalian hanya menakuti saya. Nah, waktu kami minta kamu pergi, saya sudah tanya sama kamu. Kalian menakuti saya, kalian bilang saya harus pergi sekarang atau kalian akan memborgol saya. Dengar. Kalian bilang jika saya tidak pergi, kalian akan memborgol saya. Dengar, saya sudah bilang. Kalau saya pergi... Dengar. Saya sudah bilang kalau kamu masih punya barang di kapal, kamu bilang tidak, semua barangmu sudah kamu bawa. Ada 50 polisi mengelilingi saya. Bro, itu membuat saya takut, teman-teman. Sekarang kamu kembali dan bilang ada yang tertinggal. Sudah aku bilang pergi, tapi kamu kembali lagi. Kamu yang suruh aku pergi, sekarang aku kembali. Kenapa kamu kembali? Karena aku meninggalkan sesuatu, jadilah kamu. Kamu tidak meninggalkan apa-apa di kapal. Karena ada 50 polisi, bro, sedangkan kalian cuma 13 orang. Kamu bilang ke aku kalau kamu tidak meninggalkan apa-apa di kapal. Karena itu 13. Aku nggak tahu kalau aku punya itu. Kamu nggak kasih aku kesempatan. Aku sudah coba berbalik dan memeriksa. Kamu bilang, jangan naik kapal itu atau akan mengurung aku. Kalau aku berhenti, kamu juga akan mengurung aku. Benar? Aku bilang ke kamu kalau kamu berhenti jalan. Kamu bilang, jika aku terus atau berhenti jalan... Sini. Taruh tanganmu di belakang. Balikkan badanmu ke aku. Kenapa harus begini, bro? Ayo, bro. Baiklah, bro. Aku di sini. Berbalik untuk pergi, bro. Aku butuh tasku. Aku datang. Kamu bilang tidak ada apa-apa lagi di perahu. Memang begitu. Kita baik-baik saja, bro. Kamu jangan ribut, tenang saja. Keributan apa? Di sini hanya aku dan polisi. Kamu bakal masuk penjara sekarang, bro. Oke. Kamu harus bersikap lebih sopan, bro. Aku bersikap tidak sopan. Itu dia. Aku bertindak. Kamu mau memasukkannya ke dalam mobilmu? Iya. Oke. Ke tas saya. Kamu bilang tas kosong, tapi aku merekamnya di kamera. Tapi aku. Kamu bilang tidak ada apa-apa lagi di perahu. Tapi aku bilang aku akan kembali untuk aku tidak bisa kembali sebagai pemilik perahu. Kamu bisa menghubungi pengusaha itu. Oke. Aku sudah menyuruhmu pergi, tapi kamu kembali. Kamu benar-benar tega sama aku seperti itu. Kamu sendiri yang membuat dirimu seperti itu, beda jauh. Meski aku mengajak seseorang ke kapal sewa 30.000, kamu akan memenjarakanku karena itu. Aku kembali ke kapal karena ada yang tertinggal dan ingin menanyakannya. Kamu mau aku kasih uang? Duduklah dengan kepala tertunduk, bro. Saya ditangkap karena apa? Melanggar properti setelah diperingatkan. Melawan tanpa kekerasan karena awalnya kamu memberi nama palsu. Nama apa yang saya berikan kepada Anda? Kamu bilang Webster. Itu nama asli saya. Webster? Ya. Oke. Itu nama resmi saya. Oke, kalau begitu kita lupakan saja, bro. Apa? Aku bilang kami tak akan menuntut jika itu nama aslimu. Ya Tuhan, kalian membuat
Percayalah bro, ini bukan yang aku mau lakukan. Jadi apa masalah utamanya, bro? Sebenarnya nggak ada masalah, itu cuma soal kapten aja. Mereka menelepon dan bilang ada pria kulit hitam dan putih berkelahi. Itu yang mereka katakan. Lalu kalian menyerang pria kulit hitam itu. Saya suka pria itu, tapi itulah yang terjadi. Kalian tak tanya apa-apa ke pria kulit putih itu. Karena orang yang menelepon kalian bahkan bukan orang yang terlibat dalam pertengkaran itu. Siapa yang menelepon? Hah? Siapa yang menelepon? Mereka menelepon kalian? Maksudku siapa orangnya? Kamu bilang siapa yang menelepon? Ya, Pak. Itu adalah istri pemiliknya yang bahkan tidak ada di sana. Dari kapal itu? Dari kapal itu. Kamu baru tiba dan melihat seorang kulit hitam berbicara dengan orang kulit putih yang mengatakannya. Saya sudah 40 kali naik kapalnya dan saya belum pernah naik kapalnya sampai hari ini. Dia awalnya adalah seorang penggemar. Oke. Pemiliknya awalnya adalah seorang penggemar. Kapten ini juga awalnya adalah seorang penggemar. Kemudian kapten sadar bahwa pemilik sebenarnya bukan dia, karena dia hanya penggemar. Situasinya jadi rumit dan aku hanya kembali karena aku meninggalkan sesuatu. Dan kalian mengurungku. Ini konyol banget. Serius deh. Di ruang tahanan bawah, Travis mulai tenang supaya mereka berdua bisa membicarakan semuanya lagi. Bro. Dengar bro, gue nggak ngelakuin hal kayak gini. Gue tahu, bro. Gue cuma balik buat ngambil tas gue di perahu. Iya, bro. Tapi dengar, kita udah kasih perintah resmi buat lo pergi. Lo sekarang tenang, tapi pas di lokasi, lo bikin keributan. Gue cuma ribut karena kapten perahu nendang pintu waktu gue lagi di kamar. Ini bisnis, bro. Lo harus terima aja, ngerti kan? Gue hormatin lalu pergi. Lo teriak-teriak, ngamuk, maki-maki. Sebelum kalian kesana, pemilik dan istrinya sudah sangat terkenal, bro. Itu semua bukan orang Spanyol dan orang kulit hitam, bro. Dengar, apapun yang kamu... Itu terlalu besar, bro. Bukan itu masalahnya. Pekerjaan, masalah apapun yang kamu punya dengan bisnis itu, bicarakan dengan mereka. Tapi begitu kita sampai di lokasi, aku berusaha menjaga kedamaian, bro. Aku paham dan juga ingin damai, jadi aku pergi. Enggak, lo nggak begitu, bro. Hei, berapa kali gue harus pergi? Gue jalan bareng lo cerita tentang diri lo ke gue. Kita sudah suruh lo pergi, kenapa lo balik lagi, bro? Karena tas sama handphone gue. Dan bahkan waktu lo balik lagi, lo masih teriak-teriak ke gue. Lo teriak-teriak. Itu apartemen, orang tinggal di sana, lo teriak-teriak. Oke. Dan gue bahkan nanya, hey, lo udah minum apa aja dan segala macem, bro. Lo bilang, gue nyium bau dari lo, bro. Itu alkohol, itu Miami? Bro, kita minum. Mungkin kamu punya $20. Tapi menurutku aku bisa minum dan tetap fokus, aku sangat fokus. Lihat, ternyata tidak, bro. Bukan hari ini, bukan malam ini. Dan aku menghargainya, aku benar-benar menghargainya. Tapi aku merasa... Kamu butuh orang-orang yang tepat di sekitarmu, bro. Cari orang-orang yang bisa memberitahumu itu. Hei, tenangkan diri, turun dan masuk ke mobil, bukan membawamu kembali. Apalagi ketika penegak hukum sudah memberimu perintah yang sah seperti, hey, jangan kembali, bro, jangan kembali. Kamu akan ditangkap, kamu kembali, kamu bertindak tidak tertib, lalu kamu kembali lagi. Bro, orang-orang yang tepat yang ada di mobil bersamamu, nggak ada yang bisa menenangkanmu? Nggak, menurutku itu seperti, kenapa aku nggak bisa sendirian? Maksudku aku juga manusia, kan? Hey, karena aku seorang selebriti, bukan berarti aku harus selalu bersama asisten keamanan. Aku merasa sebagai seorang selebriti, aku seharusnya bisa sendiri. Aku tidak suka bersama keamanan, aku tidak suka bersama asisten, itu soal uangnya. Jelas saja, ini soal menjaga diri, bro. Tapi aku mengerti. Karena aku bahkan sempat tanya ke kamu, hey, ambil tasmu. Dan kamu bilang, hey, enggak. Aku sudah kasih ke keamanan, tapi aku pecat keamanan itu pas kita pergi karena dia membiarkan kapten menendang pintuku. Oh, dia pemilik kapal, bro. Bukan salah dia, tapi kalian. Dan aku paham itu. Dan aku bilang ke kapten sebelum aku pergi, aku bilang, aku tahu itu bukan salahmu. Dia menelepon pemiliknya. Pemiliknya datang. Dia bilang, aku sudah 4 kali naik kapalnya. Aku jawab, belum pernah bertemu dia sebelumnya. Kita lihat saja nanti, bro. Semoga sukses, ya. Travis didakwa dengan mabuk yang mengganggu ketertiban dan masuk tanpa izin setelah diperingatkan. Dia ditahan di pusat pemasyarakatan Turner Guilford Night. Travis dibebaskan kemudian dengan $650. Terima kasih telah menonton Hukum dan Kejahatan. After Hours diteliti, ditulis, dan diproduksi oleh Jordan Chacon. Video disunting oleh Daniel Camacho. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.